Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, malam ini kita baru saja membuka daripada majelis taklim kita yang kira-kira mungkin 2 bulan kali ya kita liburin, menyambut daripada bulan suci Ramadan ya. Al-Fagir mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Kita masih di bulan Syawal, enggak apa-apa kita ngucapin gitu ya. Dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Banyak daripada kesalahan yang Al-Fagir ucapkan, disengaja atau enggak disengaja, mohon para hadirin berkenan untuk memaafkannya ya. Sebagaimana kita ngikutin daripada guru-guru kita Al-Habib Muhammad, khususnya tatkala pembukaan atau penutupan dia baca daripada tahlil, kemudian dibaca maulid. Apa sih sebetulnya ya? Kalau kita lihat, mereka orang-orang dulu kagak mau yang mengambil atau mendapatkan manfaat itu, kita aja yang masih hidup. Dia juga mengikutin juga, memberikan juga manfaat buat orang yang udah pada meninggal dunia, yang kita bacain daripada tahlil, tahmid, tasbih, salawat pada Nabi Muhammad SAW ya. Kita kirimkan buat orang-orang tua kita, wabil khusus guru kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid ya, daripada ganjaran pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah riyadhul jannah, dan kita senantiasa mendapatkan daripada keridhaan daripada guru kita, mendapatkan daripada keberkahan daripada guru kita yang kita khususkan tahlilnya untuk beliau. Kemudian ma'asyiral hadirin, beliau pun juga membaca sedikit pembukaan, jangan banyak-banyak ya. Banyak-banyak kesian yang daripada maghrib udah pada datang ya, perutnya pada lapar. Ada makanan enggak nih? Enggak ada. Ada ya, insyaallah ada. Insyaallah kita baca sedikit daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kitab Nashah Diniyah, nasihat-nasihat agama. Aneh mau lengkap nih. Biar tambah semangat kita baca fadilah tentang mabhasul ilm. Pembahasan tentang masalah menuntut ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitab Nashah Diniyah ila an qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan manallahu alaina wa alaikum bil afiyati wal yaqin wa salaka bina bikum masalikil muttaqin annahu la budda likulli muslim wa muslima min ma'rifatil ilm wala ruhsa li ahadin minal muslimina fi tarkihi abada. A'ni al-ilm alladhi la yasih al-iman wal islam binuni ma'rifatih wa jumlatuhu al-ilm billahi wa rasuli wal yawmil akhir wal ilmu bima awjaballahu fi'luhu minal faraid wa bima awjaba tarkuhu minal maharim. Wa qad qala Rasulullah SAW talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bisin wasin iklimun ba'idun min ab'adil mawadi' wa qalilun minan nas alladhi yasilu ilaihi li bu'dihi. Fa idza wajaba ala muslim an yatlubul ilm wa in kana fi hadzal mahal ba'id fa kaifa la yajibu alaihi in kana bainal ulama wa la yulhiguhu fi talabihi katsiratul mu'unah wala kabirul masyaqqah ila akhiri wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sering guru kita nganjurin kita ya untuk belajar ya. Sering banget tuh guru kita, hati-hati zaman sekarang, zaman rusak. Beliau kita dengerin nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketahuilah wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai para saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kami dan kalian al-afiyah wal yakin. Kita enak kalau baca kitab-kitab dulu tuh kita didoain. Ya. Dikatakan manallahu alaina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya, memberikan kepada kami dan kepada kalian semuanya al-afiyah, kesehatan, wal yaqin dan keyakinan, wasalaka binabi wa bikum masalikil muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
jalan petunjuk kepada kita dan kepada kami dan kepada kalian, petunjuknya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yakin. Annahu, ketahuilah, la buddah, wajib, harus, likulli muslim, bagi setiap muslim laki-laki, wa muslimah, muslim perempuan, min ma'rifatil ilm, dari mengetahui daripada ilmu, wala rukhsah, enggak ada keringanan, li ahadin minal muslimin, satu pun dari umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, fi tarkihi abada, meninggalkan dalam menuntut ilmu. Jadi kagak ada alasan yang dia kagak mau ngaji, alasannya sibuk, aneh dagang, aneh begini, enggak mesti malam malam Selasa, enggak mesti malam Selasa. Malam Selasa kagak bisa, malam Senin kagak bisa, ya, malam Minggu nggak bisa, malam Sabtu, malam Jumat, malam Kamis, malam Rebo. Lihat yang dia bisa gimana. Nggak bisa malam, pagi nggak bisa, siang. Hari apaan dia liburnya? Cuma Sabtu Minggu, tinggalin. Ya, Sabtu Minggu ya tinggalin buat belajar. Jangan dia meninggal. Nggak ada rukhsah, kata Habib Abdul Haddad. Artinya nggak ada rukhsah kalau dia orang yang awam, kagak ngerti tentang masalah agama, ya, artinya nggak mendapatkan rukhsah itu, dia nggak ada rukhsah keringanan sedikit pun. Kalau dia kagak ngaji, haram hukumnya. Duduknya dia di rumah, santai-santai dia, haram hukumnya. Wajib menyempetin dirinya dia buat belajar, ya. Wala rukhsah li ahad minal muslim, nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan. Kan ada di dalam pengajian pelajaran kita, ya, diberikan rukhsah bagi orang yang kagak bisa meninggalkan begini, dibolehin. Kayak misalkan masalah najis, kita nggak punya, daripada tempat semuanya najis, udah buat diberikan rukhsah salat begitu, nanti diulangin lagi daripada banyak perkara-perkara tentang masalah rukhsah keringanan di dalam syariat Islam. Tapi di sini keringanan dengan meninggalkan majelis ilmu, sedangkan dirinya dia orang yang nggak tahu, dia nggak paham tentang masalah rukun-rukun salat apaan aja sih, ya, wajib dia belajar, wajib dia ngaji, wajib dia tanya. Nggak boleh dia diam aja tuh di rumah, nggak boleh kalau dia belum tahu. Kecuali dia udah tahu, cuman ada pelajaran-pelajaran yang lain yang mungkin masalah sehari-hari sholat dia udah paham, kemarin puasa dia udah paham semuanya, tinggal tentang masalah yang lebih dalam lagi, kalau dia nggak mau hadir nggak apa-apa. Yang penting dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, a'ni al-ilm, yakni ilmu yang bagaimana, alladzi la yasih, yang kagak sah, al-iman wal islam, imannya seseorang dan islamnya seseorang, biduni ma'rifatih, tanpa dengan kita mempelajarinya. Tentang masalah iman, ya, Islam, kita iman, rukun iman ada 6. Dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kemudian para rasul, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, qadar sampai akhirnya. Bagaimana itu? Jangan sampai kendor iman kita kecuali kita mempelajarinya. Wajib kita mempelajarinya. Kemudian juga Islam, ya, syahadah, sholat, gimana cara sholat, nanti kita mau ngeluarin daripada zakat, wajib lagi kita. Berapa banyak orang hartanya berlimpah, zakat nggak dikeluarin. Dia sedekah sholat itu udah keluarin banyak banget itu. Zakat beda sama sedekah biasa, harus disertai dengan niat. Zakatnya ada berapa, wajib dikeluarin, wajib dia mempelajari daripada ilmu tersebut. Jangan sampai kita melaksanakan sholat, zakat, tapi sholat kita nggak dianggap. Berapa banyak kemarin umat Islam yang melaksanakan sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya kemarin kita lebaran, ya, waktu lebaran kita kan jabat tangan, laki-laki sama perempuan. Ada sebagian yang pakai begini tuh, ada sebagian kasih aja, bahkan pelukan, bukan mahram, atau misalkan keluarga tapi bukan dikatakan mahram. Banyak ini nggak paham apa itu mahram. Udah lewat pelajaran kita tentang masalah
masalah mahram itu. Ada berapa mahram? Ya, di dalam nasab ada 7, dalam perantara daripada persusuan ada 7, kemudian perantara pernikahan disebabkan dengan kita menikah ada mahram pernikahan, ada 4. Berapa semuanya itu? Tahu gak tuh kita? Kadang-kadang ponakan, kita bilang kalau keponakan kan kagak batal wudunya. Cuman sebagian di antara kita mengatakan bahwa kalau kita punya sepupu anaknya namanya ponakan, cium tangan namanya kita bolak-balik. Ya kalau masih orok, masih kecil, ya masih kecil dia, nggak ada masalah. Anak tetangga kita juga nggak ada apa-apa. Ini udah gede, udah balik, walaupun masih kecil kita yang cewokin. Nggak ada mahram dengan perantara persusuan, kagak. Cuman dia keponakan misanan kita bilangnya ponakan, kan ponakan nggak batal. Kadang-kadang seseorang nanya sama satu guru, nanyanya begini, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib, ini kalau keponakan mahram bukan? Ponakan mahram, begitu doang udah nanyanya. Makanya bahaya tuh kalau nanya-nanya lewat medsos, WhatsApp, ya. Makanya lebih bagus nanya dengan detail. Ini saya punya sepupu, kemudian dia punya anak, begitu. Saya punya mertua udah meninggal dunia, ya, mertua laki saya kawin lagi. Bilangnya, istri kita bilang ibu, ini ibu saya nih, bener ibunya, cuman bukan mahram kita tuh. Ya, mertua kita mertua tiri, bukan juga mahram. Sembayang cium tangan aja. Sembayang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wudunya batal. Nggak sah. Makanya yang seperti ini wajib kita untuk mempelajarinya. Duduk dia di depan TV, di jalan-jalan langsung haram hukumnya, berdosa dia selagi dia kagak ada usaha untuk menuntut ilmu. Nah, ini ilmu yang seperti ini wajib kita pelajari. Alhamdulillah kita malam Selasa kita baca daripada kitab fikih, kitab yang dipesan banget sama guru kita Habib Muhammad, biar kita untuk mempelajari daripada kitab tersebut. Kemudian dikatakan wal jumlatul ilm billahi wa rasul wal yaumil akhir wal ilm bima aujaballahu fi'luhu minal faraid, dan hasilnya adalah ilmu tentang Allah dan Rasulnya, dan ilmu dengan apa-apa yang wajib, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tatkala kita melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Muamalat kalau kita mau berdagang baru kita wajib, karena semua umum baik yang dagang atau yang kagak dagang mereka pasti melaksanakan sholat, maka sholat didahulukan di dalam kitab-kitab fikih, didahulukan tentang masalah sholat. Kemudian dikatakan ilmu yang mana kita diwajibkan untuk kita tinggalkan, yang mana itu diharamkan. Apa aja yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, apa aja yang diharamkan wajib kita belajar. Oh ini haram hukumnya, oh ini halal, oh ini begini, wajib kita mempelajarinya. Waqad qala Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Muslim dikatakan dalam hadis yang sahih, muslim, nggak pakai muslimah. Ada sebagian kitab menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah, itu bu muslimah tambahan. Muslim mencakup laki-laki dan perempuan. Di dalam kitab al-hadits ini dikatakan kullu muslim, enggak dikatakan muslimah. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke Cina. Wasin iklim ba'id min ab'adil mawadhi. Iklim Cina itu adalah iklim yang sangat jauh daripada salah satu tempat. Wa ghali minan nas alladhi yasil ilaihi li ba'dihi, dan sedikit daripada manusia yang sampai ke situ karena jauhnya begitu. Ala kulli hal fa idza wajaba 'alal muslim, apabila seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, wa in kana fi hadzal mahal al ba'id, walaupun tempatnya yang jauh, fa kaifa la yajib, bagaimana tidak, idza kana bainal ulama wa la yulhiqu fi talabi katsirul mu'unah, kalau di tempatnya dia banyak pengajar-pengajar, banyak ulama-ulama yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu tersebut, ya,
Wa kaifa la yajib, maka lebih wajib lagi gitu ya. Menyempatkan diri kita datang di situ, hadir daripada majlis. Bahkan kalaupun kagak ada majelis taklim sama sekali, tapi masyhur di tempat itu ada seorang yang ngerti, ulama. Ketok pintunya, tanyain. Tuh, ulama wajib bukain. Tanya orang mau mempelajari daripada ilmu agama, wajib dikasih tahu. Walaupun nih ulamanya nggak keluar. Kayak kita misalkan, alhamdulillah kita sini banyak majelis-majelis taklim di masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis taklim. Alhamdulillah, nggak pakai kita ngetok. Kalau kita ngetok kagak enak. Kagak ada majelis seperti ini nih. Kita mau belajar tentang masalah sholat. Ustaz, fardu wudu apa aja Ustaz? Catat ya. Nggak mesti kita ketok, sekarang kita duduk aja di majelis taklim. Ya, duduk di majelis ilmu. Wajib, lebih wajib lagi itu dia untuk menyempatkan dirinya dia untuk hadir situ, ya. Wa kaifa la yajib wa alaihi idza kana bainal ulama wa la yuhiqu fi talabi katsir mu'na. Dan juga enggak banyak biaya yang kita keluarin. Kalau pakai ke Cina dulu kita megang ambil bikin paspor, ya. Belum lagi biayanya, pesawatnya gimana? Masa kita mau jalan kaki ke sana? Walaupun misalkan kagak ada, wajib dia jalan ke sana. Kalau gak ada di sini, misalkan kagak ada, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita buat kita menempuh cara untuk menempuh daripada majelis ilmu, tanya daripada ulama, nggak repot lagi kita, nggak ngeluarin biaya yang banyak, mesti bayar ini. Kalau ilmu dunia, mau kita kejar itu ilmu dunia nih, walaupun ditargetin bayarnya sekian, emang kagak ada yang gratis. Tapi kalau subhanallah majelis salim, majelis ilmu gampang, murah banget. Duduk aja nggak pakai ngapa-ngapain, duduk manis sudah. Apalagi dapat makan, tar, masya Allah. Ya, apalagi dapat apa, nggak dituntut mesti begini, nggak. Kalaupun ada, wajib tuh kita. Ya, wajib untuk kita duduk hadir di situ. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuntut daripada ilmu agama. Dikatakan oleh Sahibul Tubat, wa kullu man, dikatakan oleh Sahibul Tubat, man lam yakun ya'lamu za falyas'ali. Siapa orang yang kagak mengetahui, yang tidak mengetahui ilmu agama, dia mau sholat, caranya wudu bagaimana, caranya sholat bagaimana yang benar, yang ngebatalin sholat apa aja. Banyak orang agak paham ngebatalin, bergerak 3 kali berturut-turut ngebatalin sholat, lagi sholat begini, ntar bergerak lagi begini, ntar bergerak begini, udah lebih daripada 3 kali, dia nggak sadar tuh. Itu ngebatalin daripada senayam. Jadi katakan malam yakun ya'lamu dza falyas'al. Siapa orang yang enggak mengetahui daripada ilmu agama seperti ini, falyas'al. Wajib dia nanya. Walaupun guru kagak ada yang ngajar, dianya wajib untuk nanya. Malam yajid mualliman, kalau enggak mendapatkan muallim, guru, falyarhali, wajib dia untuk rehlah, jalan. Jakarta kagak ada nih, hadir sono kata di Citayam, berangkat ke Citayam. Ada lagi jauhan lagi di Bogor, berangkat jauhan lagi di Tasik, berangkat lagi. Kalau kagak ada, makanya kita alhamdulillah ya di malam Selasa ini, ya setiap malam Selasa ini kita baca daripada kitab tasawuf, yaitu kitab Nasihat Diniyah, kemudian minggunya berikutnya lagi kita baca daripada kitab fikih. Mudah-mudahan dengan kita membuka dengan maulid, dengan tahlil tadi, menambah semangat kita biar kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu. Pahalanya gede banget, masya Allah. Kita di rumah, ada sebagian orang sangat disayangkan, kadang-kadang dia kagak bisa hadir majelis. Kenapa? Aneh kalau jam sekian aneh baca wirid. Oh, aneh ada salawat yang mesti aneh baca. Oh, aneh biasanya kalau sholat jam segitu aneh sholat awabin 20 rakaat, padahal duduknya di majelis itu lebih afdal daripada itu semuanya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah ditanya di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, mana yang paling afdal, puasa di siang hari menghidupkan malam bainal maghrib wal isya, mana yang lebih afdal? Beliau menjawab, katanya dua-duanya afdal.
Kalau bisa digabung itu lebih afdal. Puasa kemudian hidupin bainal maghrib wal isya. Kalau nggak bisa juga gimana? Ya, hidupin bainal maghrib wal isya, apalagi dengan menuntut ilmu agama itu lebih afdal ketimbang puasa. Ya, kadang-kadang kan kalau lagi puasa nih belum makan ini maghrib ya akhir. Akhirnya nggak bisa ngidupin. Ditanya, "Ente kemarin kemana kagak hadir?" "Ane puasa." Habis kalau puasa begini nih kagak bisa, padahal lebih afdal ngidupin bainal maghrib wal isya. Hadir majelis ilmu itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang kuat sholat 1000 rakaat? Bahkan orang yang keluar ke majelis ilmu itu mendapatkan daripada pahala syahid. Kalau misalkan di jalanan dia sampai meninggal dunia, atau dia pulang udah ke rumah meninggal dunia, lah semalam sama kita itu di majelis, semalam dia duduk di samping kita, di samping majelis, pulang meninggal dunia, pulang membawa daripada syahadah. Syahid meninggal mati, tapi tetap dimandiin, disolat. Kalau syahid orang yang meninggal peperangan kan nggak pakai disolatin lagi, nggak pakai dimandiin lagi, bungkus kain kafan, kuburin udah cukup. Itu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nanti di hari kiamat dibangkitin bersama orang-orang yang meninggal masih syahid. Bahkan pahala orang yang hadir majelis ilmu di dalam dalam hadis, pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah, bisa kita hadir daripada majelis ini, kita makmurkan daripada majelis ini sehingga kita mendapatkan kegembiraan guru kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita daripada murid-murid yang berbakti kepada gurunya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan أخلا أتقياء علماء نخضى بالخير ونخفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب في للناس شفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله على محمد.